Tidak peraturan, oke. Contohnya yang tidak peraturan itu kalau di kata kerja peraturan biasanya dinamakan case sampai jadi kita cukup itu aja. Kalau secara contoh. Kemudian kalau kita kembali ke irregular verb artinya tidak peraturan. Jadi dibagi menjadi dua lagi nanti. Ada yang kata kerja yang sama dari verb satu verb dua kemudian verb partisipannya juga sama. Kemudian ada juga yang verb satu verb dua dan verb partisipannya itu berbeda. Seperti itu ya. Untuk materi kita beberapa minggu yang lalu. Dan sekarang sebelum kita lanjut saya mau absen dulu. Alia ada surat? Bukan tidak. Baik, Aditya Zawad. Nisa. Pak. Naila Salsabila. Nina Atasina. Nanti Rana Sari. We're gonna learn about offering. Ada yang sudah tahu apa itu offering? Ada yang pernah mendengar istilah offering? Offering. Kata ganti respon, oke. Siapa lagi? Tampung dulu. Kata ganti respon satu. Siapa lagi? Ada yang mau kasih tanggapan? Apa itu offering? Offering? Dan jawab ada? Tadi sudah dijawab, satu jawab. Coba cewek. Apa-apa silakan sebut saja. Apa salah? Tadi sudah berbagi. Apa itu offering? Oke. Jadi offering itu adalah penawaran. Penawaran. Oke, ini definisinya di sini terbagi menjadi tiga. Yang di sini definisinya secara umum adalah offering is use to offer service or help to each other. Jadi offering itu adalah bagaimana cara kita memberikan servis atau memberikan penawaran pertolongan untuk kita kepada pasangan kita. Ya, sudah ini bisa mengerti? Oke, kita lanjut ke definisi secara linguistik atau secara bahasanya di sini. Linguistic feature according to the British Council, when offering assistance or service, phrase are commonly used is modal verb. Jadi di sini modal verb itu ada can, kemudian to, kemudian go. Ini adalah salah satu modal verb yang biasanya secara umum digunakan ketika kita atau ketika seseorang menawarkan bantuan kepada temannya atau keluarganya atau lain sebagainya. Oke, ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke contoh dan cara penggunaannya. Oke, mudah kan? Oke, nah di sini offering help in informal situation. Jadi pada slide selanjutnya di sini kita akan mempelajari bagaimana cara kita untuk memberikan penawaran pertolongan kepada seseorang dalam keadaan formal atau sopan lah bahasa Anda bahasa. Ya, oke. Jadi teman-teman supaya kita atau ya yang menurut kita masih setara. Kalau di atas kita maka offering expression yang harus kita gunakan di sini atau modal verb yang harus kita gunakan di sini ada di sini yang pertama will, may, go, what can I do, I'll be glad to help you. Ya, seperti itu. Kemudian di sini ada contohnya. Would you like some help? Would you like some help? Yes. Kemudian may I help you? Yes. Kemudian may I offer assistance? Kemudian can I help you? Kemudian lagi what can I do for you? Kemudian what shall I do for you? Kemudian kami di sini I'll be glad to help you. Ya, begitu. Boleh kan? Oke. Ada yang berani memberikan saya contoh dari kata would you like some help? Misalnya siapa namanya? Faizal. Dia mau menawarkan pensinya ke ini. Apa dia bilang misalnya? Silakan kata yang pertama. Contoh kalimat yang pertama. Gitu pensi. Bukan, itu bukan. Kita nawarkan dulu. Itu nanti asking for help yang maksudnya kalau gini, ya, asking for help. Terus Ibu Rosa ngomong ke Faizal, would you like to use my friend? Seperti itu contoh simpelnya, ya. Oke. Yang cewek ada yang mau kasih saya contoh, may I help you? Tambahkan kalimat atau kata kerja. Nah, biasanya
modal verb ini setelahnya itu ada subjek ataupun objek, dan setelahnya itu nanti biasanya diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Dia tidak bisa diikuti oleh past participle, kemudian verb thing dan lain sebagainya. Dia hanya bisa diikuti oleh verb satu atau base verb seperti itu. Oke, ayo siapa yang berani ngasih saya contoh may I help you? Misalnya ayo sama ini sama ini coba. Gak bisa. Apa misal? Bisakah kamu membawakan tas saya? Oh, nah, itu asking for help ya maksudnya. Apa contohnya? Ayo, gak ada yang mau kasih contoh? Oke, nanti kita lanjut dulu. Nanti saya kasih dua dialog. Nanti teman-teman akan saya minta setiap kelompok. Kemarin kan sudah saya bagikan kelompoknya, kelompok jurnal itu. Nah teman-teman nanti akan duduk sesuai dengan kelompok. Dan kemarin ada satu orang atau satu kelompoknya, satu orang atau empat kelompoknya untuk membawa HP nanti untuk teman-teman bisa mencari vocabulary atau contoh-contoh dari Google supaya teman-teman nanti bisa praktek ke depan untuk membuat percakapan yang berkaitan dengan komponen. Oke, kita orang-orang yang menurut kita setara, baik itu adik kita, kemudian teman-teman kita, saudara kita mungkin, ya saudara masih bisa dianggap sama lah, seperti itu. Kemudian di sini modal verb yang biasanya digunakan adalah can, kemudian kata-kata yang memang sedikit lebih santai, seperti di sini ada can I help you, kemudian did I help, kemudian selanjutnya do you need a hand, ya atau kan ini can I help you apa artinya? Saya kasih membantu, kemudian need any help, butuh bantuan, ya kemudian do you need a hand? Oke, ini sebenarnya sama saja sama ini. Do you need a hand? Kemudian can I give you a hand? Sama aja. Kemudian do you need any help? Apakah kalian membutuhkan bantuan? Dan sama saja. Kemudian can I do anything to help? Coba angkat tangan. Can I do anything to help? Angkat tangan coba. Yang berani. Apa artinya? Coba. Bisakah saya memberikan apapun bantuan? Oke. Can I do anything to help? Bisakah saya melakukan sesuatu untuk membantumu? Bisa. Kemudian do you need any help? Sama aja sama ini. Ya seperti itu. Bisa dimengerti? Kalau saya kasih tugas untuk membuat percakapan bisa? Kamu mengerti? Bisa. Coba silakan. Bagian mana yang bisa dimengerti? Semua. Dua. Saudara kita tadi, bisakah kamu memberikan saya ponsel atau pensil? Ya, seperti itu. Kemudian di sini, ini adalah ekspresi untuk kita meminta tolong kepada teman-teman kita ataupun orang-orang yang lebih tua dari kita dan sebagainya. Di sini ada contohnya. Sama juga dia biasanya menggunakan modal verb tergantung pada di formal situation, kemudian informal situation. Di sini contohnya di sini ini berarti dia di bagian formal atau informal? Formal situation. Karena di sini dia pakai kalimat yang polite atau kalimat yang sopan. Kemudian could you possibly help me? Ada yang tahu artinya? Bisakah membantuku? Kemudian I need some help, please. Ada yang tahu artinya? Bantu saya Saya bisa. Kemudian could you give me a hand? Bisakah? Oke. Kemudian could you help me please lagi? Sama. Kemudian kemudian any assistance? bisa terlalu Atau yang paling simpel itu help me. Itu kata yang paling simpel. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, di sini cara kita untuk menerima penawaran dari teman kita ataupun orang lebih tua dari kita. Kita cuma dulu kata kalau misalkan kalau kita sama sebaya mungkin bisa bilang yes please, bilang oke, certainly. Kemudian kalau orang-orang yang lebih tua dari kita harus menggunakan kata yang lebih sopan. Contohnya that's very good of you, kemudian thanks you,
how can you? Ya, seperti itu. Ya, mudah kan? Kapan antara ibu dengan Dina sang anak? Oke. Ada yang mau cewek maju di sini untuk bacakan saya percakapan antara seorang ibu dan anaknya. Ayo, katakan. 2 orang saja. Berarti, ayo. Apa saya lagi? Oh, ayo. Ayo cuma baca loh ini. Ayo saya mau. Ayo. Saya coba bisa nggak? Ayo. Baca suratnya. Saya surat ini. Gak apa-apa. Ayo. Ayo maju. Yes, I have. Maybe you drop it somewhere. Do you want to eat something like Really? Review Latin. Bagaimana cara kita opening expression-nya? Ada yang mau kasih tahu saya? Jangan nanti, yang lain. Yang lain opening expression-nya pada kalimat. Coba pesan caranya benar-benar. Siapa nanti? Oke, do you want me to help you find it? Nah, itu adalah offering expression. Kemudian accepting expression jadi apa? Ini bagaimana cara kita menerima tawaran dari operation kita itu? It's okay. Ya. Nah, baik ini ya sebenarnya ini. What if you land? What if I land in mind? Apakah kamu punya keberatan? I still have one at home. Saya masih punya satu di rumah. Really, thank you very much. Dia ingin sebenarnya dia ingin memberikan si jawaban ini pertanyaan dia punya karena dia bisa jual itu. Oke, we move on to the first dialogue. Oke, sini dialog pertama siapa yang berani? Oke, ya hari ini. Oke, silakan saja kalau gitu untuk dialog pertama. Mother, it's really cool tonight. Kemudian, should I bring you blanket, Mom? Ada yang tahunya? It's really cool tonight. Malam ini sangat dingin. Should I bring you a blanket, Mom? Sure. Selimut, oke. No, I'm fine. Berarti ini dia ekspresinya ini, ya? Refuse operate. Nah, menolak. No, I'm fine. Kemudian, I'm already wearing my jacket. Saya sudah menggunakan jaket. Oke then. Oke. I'll make you a bucket if you like. Thank you, Siti. Alright. Nah, jadi sekarang silahkan duduk menurut kelompok masing-masing yang sudah saya bagikan beberapa minggu lalu. Silahkan. Saya kasih waktu 2 menit untuk kita ke kelompok masing-masing. Ayo, silahkan. Okay, again to make sure that you understand the material, I'm going to show you one video.
phone call. Berarti dia ingin menelpon seseorang dan ingin diambilkan HP-nya. Berarti dia ini refuse atau accepting. Refuse atau accepting help. Accepting help. Like this way. Transportation reservations may help you. Thirty seconds left. 30 detik lagi. Yes, I did provide. Sekarang suaranya coba. Sekarang suaranya ulang. Good morning, Pak. Bisa datang? Yes, I did provide. Coffee and okay, I will buy it. No, Oke, terima kasih. Ada beberapa yang bersilakan. Saya bergerak. Ada sudah. Thank you. Mereka benar yang oke, untuk selanjutnya mungkin kita akan taruh di project presentation di balai waktu. Dan oke, selanjutnya sekarang teman-teman akan saya minta 15 menit untuk mengerjakan 10 multiple choice dan 5 essay. Oke, sama kita. Oke, pas. Oke, silakan diskusikan. Ini diskusi kelompok satu bisa kalian bagi satu. Ayo, kita punya waktu 15 menit lagi untuk mengakhiri kelas ini. Jadi silakan gunakan waktu sebaik-baiknya untuk menyelesaikan ini tugasnya. Ya, silakan. Batasnya 10 lebih 45 menit. Ya. Nanti kisah itu nanti buat aja di kertas masing-masing. Buat ya. Untuk essay